Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika rasulika nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri a'udhamadzzatika fi kulli waqtin wahin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia dimanapun Anda berada di seluruh penjuru negeri tercinta Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di berbagai belahan dunia manapun. Apa kabar kalian hari ini? Saya yakin kalian dalam keadaan baik lahir dan batin, bersama dengan orang-orang yang kalian kasihi, orang-orang yang kalian hormati, orang-orang yang kalian cintai. Doa dan harapan selalu moga-moga kita selalu diberikan rahmat, hidayah dan maunah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga problem yang pasti akan kita hadapi selalu ada solusinya. Masalah yang akan kita temui pasti ada jalan keluarnya, dan semoga Allah memberikan rezeki, bukan hanya rezeki finansial tapi juga rezeki ilmu, rezeki amal, rezeki iman dari jalan yang tidak pernah diperhitungkan. Amin Allahumma amin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, hari ini hari yang berbahagia bagi kami. Datang seorang tamu yang untuk masyarakat Sidoarjo pasti tidak asing. Beliau adalah Ibu Hajah Dr. Dwi Astuti SAG MSI. Nama beliau untuk Sidoarjo pasti tidak asing, apalagi bagi pesantren modern Al-Amanah, karena beliau datang ke pesantren kita bukan hanya kali ini. Kalau hanya datang kali ini mungkin saya berpikir sekian kali untuk bisa menemui beliau, tapi karena beliau datang sudah berkali-kali dan kontribusinya besar untuk pesantren, termasuk diantaranya mengakreditasi SMP kita di berapa tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu. Oleh karena itu pada Ibu Dwi saya sampaikan terima kasih. Moga-moga amal yang pernah beliau berikan kepada kami menjadi amal yang termasuk amal jariah. Amin Allahumma amin. Para santri, wali santri dan keluarga bahagia, sebelum saya teruskan podcast ini, jangan lupa like, subscribe dan share ke media sosial yang lain agar podcast ini berkembang. Kalau ada informasi yang positif bisa didengar, dibaca, diperhatikan oleh banyak orang agar nilai dakwahnya bisa lebih bermanfaat. Kepada kalian yang sudah subscribe saya sampaikan terima kasih. Moga-moga podcast kali ini memberikan informasi yang memadai tentang Ibu Dr. Dwi Astuti SAG MSI ini, karena para santri, wali santri dan juga keluarga bahagia, pemimpin itu sangat penting. Maju mundurnya sebuah daerah bahkan negara itu sebagian besar tergantung para pemimpin. Singapura tahun 60-an itu masih negara pantai yang kecil, tapi sekarang menjadi negara yang luar biasa. Demikian juga Malaysia, Korea Selatan dan lain-lain. Ini karena pemimpin. Kita ingin Sidoarjo ini memiliki seorang pemimpin yang akan membuat bangga masyarakat Sidoarjo.
Dan salah satu calon pemimpin untuk masyarakat Sidoarjo malah hari ini hadir di pesantren kita. Saya sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rawuhnya di pesantren kami. Nggih, Yai. Matur nuwun sudah diterima di pesantren ini. Iya. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, pribadi wanita yang meraih gelar akademis tertinggi doktor ini tidak banyak, termasuk Ibu Dwi salah satunya. Ini perlu sedikit diceritakan agar para santri putri khususnya terinspirasi, tidak keburu selesai aliyah langsung nikah, tapi harus meraih pendidikan tertinggi seperti beliau. Yang kedua, latar belakang kenapa beliau berkenan menjadi calon wabub. Karena tadi sudah saya sampaikan di Sidoarjo ini termasuk pemimpin Sidoarjo ini berat. Yang pertama berdekatan dengan Surabaya, yang Surabaya ini sudah menjadi kota internasional. Berbagai penghargaan internasional sudah disematkan di Sidoarjo. Maka siapapun pemimpin di Kabupaten Sidoarjo akan berhadapan dengan prestasi Surabaya. Yang kedua, bupati di Kabupaten Sulu sejak reformasi ini belum ada yang selamat dari jerat hukum. Nah, ini juga tantangan tersendiri. Ini harus. Yang ketiga, birokrasi di Sidoarjo pasti akan birokrasi yang tiarap, yang sulit untuk melakukan diskresi karena ketakutan dan seterusnya. Ini tantangan-tantangan. Tapi beliau berani maju menjadi calon wabub, ini tentu punya pertimbangan tersendiri. Yang ketiga, kira-kira program apa yang akan ditawarkan kepada masyarakat sehingga kita harapkan masyarakat bisa memilih calon bupati dan wabubnya berdasarkan program yang disampaikan, tidak berdasarkan uang yang diberikan. Yang pertama, Ibu Dwi pengen dapat cerita ini kok sampai dokter, ini gimana? Ya, terima kasih Yai. Alhamdulillah bisa bertemu dengan santri dan juga wali santri di sini atas perkenan Kiai sehingga saya bisa bersama-sama bersilaturahim sawan. Kiai, kalau saya dulu memang hidup itu jalan saja ya. Apa yang ada di depan mata saya lakukan. Saya hanya selalu bersemangat untuk hidup ini. Oh begitu. Itu yang saya alami. Saya nggak pernah bolosan ya. Oh gitu ya. Jadi saya mulai SD, SMP, SMA nggak pernah bolosan ya. Saya kategori anak yang selalu rajin masuk sekolah walaupun tidak pandai amat begitu. Tapi saya semangat belajar. Saya semangat belajar dan saya semangat ketemu dengan teman-teman banyak itu senang, tapi dalam situasi berkegiatan, bukan yang tidak ada artinya, bukan. Tapi saya selalu aktif di remaja masjid, aktif di RT RW, Qatar ya. Selanjutnya sampai sebelum di perguruan tinggi saya aktif saya karateka ya. Ya. Sampai dan apa? Ya, saya dan 2,5 ya. Jadi sempat ikut kerjurda juga walaupun masuk semifinal. Oh gitu. Ya, jadi ikut karateka, ikut pramuka, sampai selalu mendampingi pembina dan selalu menjadi asisten simpe. Saya pernah memimpin upacara waktu SMP itu. Padahal badan saya kecil ya. Tapi selalu diminta untuk menjadi komandan upacara. Selesai komandan upacara saya selalu diberi ucapan selamat sama guru saya, kepala sekolah saya. Selamat, kamu pantas jadi polwan, begitu. Anak seusia saya SMP kelas 3 diberi semangat kepala sekolah,
sungguh sangat luar biasa. Waktu Senang itu ya. sekali saya. SMP di mana itu? Saya SMP di PGRI ya pada waktu itu. Nggih, kepinginnya mondok tapi sementara hanya ngaji ibtidaiyah saja. Gitu. Jadi saya di SMP PGRI dengan saya diberi ucapan semangat oleh kepala sekolah saya. Akhirnya saya pulang sekolah itu selalu bersemangat. Ya ikut karate, ikut renang gitu ya, supaya cepet tinggi ya. Ternyata nggak tinggi-tinggi ya. Ikut drum band semuanya diikuti. Saya nggak ada waktu longgar untuk bersantai-santai. Memang sejak SMP memang aktivis ya? Aktivis saya, memang di kampung selalu diminta tolong walaupun masih kecil suruh ya MC, suruh ya doa, masih kecil suruh baca doa. Biasanya aktivis itu berbanding terbalik dengan prestasi sekolah. Ini gimana membaginya kok? Sekolahnya juga sukses. Saya ini tidak tahu, saya semangat aja ya yang ada, semangat. Jadi nggak ada istilah bersantai-santai, senang-senang, mancing atau enggak lah ya. Saya tetap bersemangat. Artinya apa yang saya lakukan itu selalu membawa makna tersendiri. Walaupun itu saya juga pernah jadi atlet maraton juga gitu ya. Jadi saya pada waktu SMP SMA itu begitu. Saya memang sekolahnya juga di Putra Wijaya. Kepinginnya di Khadijah tapi pada waktu itu mikir waduh bayarnya kok mahal. Jadi gitu, jadi wis sudahlah, alhamdulillah saya masih bisa madrasah ibtidaiyah di daerah saya itu, sehingga itu yang saya alami. Ternyata kok saya ini nggak tinggi-tinggi, akhirnya nggak jadi polwan ya. Tapi itu sesuatu bagi saya, ternyata saya bisa diterima di IAIN Sunan Ampel. Jurusan apa? Jurusan Fakultas Dakwah ya. Dakwah. Karena pada waktu itu ada pengajian Kiai Mukhid Murtado ke Bangkuning. Ya. Orang tua saya ini dinasehati oleh para kiai termasuk Kiai Mukhid Murtado itu kalau nyekolahkan anak golekno sekolahan sing apik, sekolah nang IAIN ngoten. Ibu saya jadinya kepingin anaknya sekolah di IAIN. Akhirnya saya alhamdulillah diterima di Fakultas Dakwah. Pada waktu itu saya sudah kenal Kiai Maskur Hashim. Akhirnya juga kenal Ibu Khofifah di semester awal itu. Pertama masuk IAIN, sehingga karena awal-awal sudah ketemu Ibu Khofifah, akhirnya saya semangat sekali untuk berorganisasi di PMII. Sehingga saya aktif organisasi PMII itu awal semua kegiatan saya di PMII, di Remaja Masjid Jawa Timur, di IPPNO, lanjut di Fatayat begitu ya. Jadi saya selalu aktif, walaupun aktif saya tidak pernah bolosan. Sampai perguruan tinggi pun tidak pernah bolos. Sehingga saya selesai pun terhitung tepat waktu lah untuk S1. Yang saya ikuti padahal programnya banyak sekali, termasuk yang saya sebut tadi. Masih tetap di RSF FRSM, Forum Silaturahim Remaja Masjid Jawa Timur. Jadi saya di situ di PMII, di IPPNO gitu. Nah, selanjutnya saya tadi juga saya itu sebetulnya berbicara organisasi ya, termasuk dari kenapa kok sampai doktor dan bagaimana membagi waktunya. Nah, sebetulnya saya itu runtut ya, saya akhirnya di Fatayat, di Muslimat kan begitu. Di Muslimat ketemu dengan para bunyai sangat senang ya, karena selalu niatnya begini ya dulu. Bismillah ya Allah, ingin saya mengabdikan diri, semoga dapat barokah ketemu dengan para bunyai dan dapat barokah ilmu. Alhamdulillah ya, dapat barokah ilmu beneran. Jadi saya S2, saya mendapat beasiswa dari Kiai Hasyim Mujadi. Jadi beasiswa ya, dari Kiai juga Hasyim. di IAIN juga? Enggak, saya di UNER ya. Di UNER. Karena saya ini selalu bertemu dengan masyarakat. Saya dulu dengan di tahun 92 ya, agak mundur dikit. Di tahun 92 saya kan masih mahasiswa. Dipanggil sama Yai Soleh Kosim, kalau dulu kan manggilnya sahabat gitu, karena sama-sama di pergerakan. Mbak Dwi, tolong saya, ada apa? Ini saya minta tolong sampean di KH Mukmin, kantor NO Sidoarjo. Ada kegiatan apa? Ini teman-teman PMII Sidoarjo kumpul minta jenengan yang ngajari nyanyi Mars. Masa saya manggilnya kakak ya, Cak waktu itu. Masa Cak Kosim saya ini ngajari nyanyi tok.
2 jam kok ngajari nyanyi tak yo sampai lian-liane. Akhirnya saya selalu melakukan pembinaan di PMI Sidoarjo dengan Yai Soleh Kosim pada waktu itu, pembinaan untuk para mahasiswa. Karena pada waktu itu saya ketua Korup PMI Putri Surabaya. Nah, jadi sebetulnya Dwi Astuti sudah lama Yai di Sidoarjo, mulai tahun 92. Tahun 96 hingga 2020 saya juga mengabdikan diri seperti yang diceritakan Ibunya Mas Kurin tadi. Saya mengabdikan diri di pesantren yatim piatu Zainuddin Geluran Sepanjang Sidoarjo. Jadi saya di sana tahun 96 sampai 2000. Terus selanjutnya tahun 2002 saya selain diamanati mendapatkan kesempatan dari Kiai Hasyim Mujadi. Setiap Banem hanya dapat 1. Pada waktu itu saya nggak pakai meminta atau nggak pakai ngeroyok gitu ya. Bunyai Nur Endah Nizar itu, "Kak, iki jatahe Dwi Astuti," begitu. Saya cuma batin ya, biasa batin ya. Nah Nio senengnya S2 yo, gitu. Sama Allah diluluskan ya. Jadi saya itu gak iki jatah Dwi Astuti gitu ke teman-teman. Berapa tahun di? 2 tahun ya. 2 tahun. Jurusannya pengembangan sumber daya manusia. Karena yang selalu saya tekuni itu pengembangan sumber daya manusia, tapi saya mengambil jurusan pemerintahan. Gitu. Sehingga untuk urusan birokrasi minimal kita sedikit tahu lah urusan tentang bagaimana kebijakan publik itu. Gitu. Jadi tahun 92-94 sempat saya juga disertasi skripsi saya, tesis saya mengambil pembinaan anak jalanan Surabaya, Sidoarjo, Malang, Madiun. Kenapa kok saya mengambil itu? Selama ini memang saya juga ngurusi anak jalanan ya. Di Surabaya dan Sidoarjo ini yang lebih kontinu. Jadi sehingga tesis saya mengambil judul itu, pola pembinaan anak-anak jalanan di beberapa kota besar di Jawa Timur ini. Sehingga banyak tesis saya dipakai oleh UNER, dipakai oleh teman-teman di pemerintahan, dan bahkan yang teman-teman di UNESA pun ada yang, "Mbak Dwi, aku minta." "Oh iya siap," saya, karena ini sambung ilmu saja, jadi kepingin saja kita bersama-sama untuk menguatkan itu. Nah, kalau ditanya tentang S3, saya 2010 mulai S3 itu pun karena beasiswa ya, jadi barokah ini. Jadi kalau S2-nya itu dari Kiai Hasyim Mujadi, itu barokahnya saya di PMI, barokahnya saya di Muslimat. Jadi saya diberi kesempatan untuk mendapatkan S2 sesuai di UNER juga. Di UNER juga. Jadi sesuai dengan niat saya kepingin dapat barokah ilmu, lu dapat sungguhan. Akhirnya S2 S3 gratis. 2010 saya mendapatkan beasiswa dari Dikti. Karena saya dosen unsuri Universitas Sunan Giri ya. Dosen di sana, dosen tetap, mulai tahun 2006 terdaftar, 2010 sudah menjadi dosen unsuri hingga sekarang. Saya ngajar yang sebelumnya mengajar di FISIP, sekarang ngajar di Pasca Hukum. Jadi saya kalau bicara beasiswa S3, saya juga mendapatkan barokah dari PMII, Muslimat, Ma'arif, dan Unsuri. Jadi Masya Allah, terima kasih. Saya yakin anak-anakku nanti bisa sampai S3 bahkan profesor. Sehingga tapi yang penting hidup ini dijalani saja dan penuh dengan semangat. Padahal kalau dipikir keuangan, waduh ini kalau S3 itu bisa 100 juta lebih, tapi karena beasiswa akhirnya kita mendapatkan kemudahan-kemudahan itu. Itu pun di pengembangan sumber daya manusia ya. Jadi linier untuk S2 dan S3. Itu yang saya lakukan, yang saya alami di dunia pendidikan. Para santri, kita mendengar cerita yang luar biasa. Biasanya aktivis itu berbanding terbalik dengan prestasi akademisnya. Kalau aktivis luar biasa, biasanya akademisnya gagal. Kalau akademisi biasanya dia tidak ikut aktivis. Tapi beliau memberikan contoh kepada kita, aktivis yang luar biasa, pengabdian yang luar biasa, yang dijalani dengan penuh semangat dan keikhlasan, akhirnya membawa berkah. S1, S2, S3 dengan program dan perjalanan yang sangat mudah ini.
Ini contoh bagi kalian khususnya para santri putri. Yang kedua, ini kenapa kok repot-repot menjalankan jadi wabu? Iya, Yai, betul ya. Ini pertanyaan yang luar biasa bagi saya. Bagi saya hidup itu hanya 3 tahap, Yai. Tahap pertama itu 20 tahun tahap pertama, Yai. Pasti tahap yang pertama sudah habis. Karena sudah saya habiskan di usia 0 hingga 20 tahun. Dan saya sudah melakukan, saya anggap itu adalah sesuatu sehingga saya menikmati yang 20 tahun tahap pertama. Selanjutnya di 20 tahun tahap kedua ini sudah saya lalui dengan aktivitas-aktivitas saya di organisasi atau saya mengabdikan diri di masyarakat, terutama saya juga ke lembaga-lembaga pendidikan termasuk Yayasan Khadijah. Saya ngurusin anak jalanan yatim piatu, ada 5 panti, ada satu pembinaan anak jalanan di 2 lokasi di Surabaya itu, dan juga kalau anak yatim piatu ada yang di Sidoarjo juga. Nah selanjutnya untuk yang S3 ini, maka kita berharap ke depan adalah kita akan melakukan sesuatu. Nah ternyata apa yang saya lakukan di tahap kedua itu sudah 40 tahun yang kemarin. Dan ini selalu saya nikmati, saya selalu bertemu dengan banyak teman dengan melakukan pembinaan, pelatihan-pelatihan. Baik itu karena saya adalah pengurus ma'arif juga, pengurus muslimat juga. Dunia saya memang dunia pendidikan, di muslimat itu wakil sekretaris 2, tapi juga wakil ketua Yayasan Pendidikan Muslimat NU. Sehingga ketemu dengan para guru PAUD se-Jawa Timur itu selalu dan sering. Ketemu dengan PAUD-PAUD di seluruh tingkat nasional juga sering, karena saya sendiri juga pelatih di tingkat nasional. Baik itu buta aksara maupun PAUD ya, pendidikan anak usia dini. Selanjutnya untuk kegiatan selanjutnya di posisi 2 tahun tahap pertama ini, saya juga aktif di Ma'arif, sehingga 25 tahun saya itu bergerak di dunia pendidikan SD, SMP, SMA atau MI, MTS, Madrasah Aliyah, SMK. Nah artinya ini adalah sesuatu yang sudah saya lakukan lama, termasuk juga di Sidoarjo. Nah di tahap ketiga ini, mohon maaf Yai, sekarang usia sudah kepala 5, pas. Nah berarti saya ini berpikirnya, ya Allah ini sudah tahap ketiga ya Allah. Ini tahap penghabisan ini. Saya mau apa sekarang ini? Gitu Yai. Ini saya mau ngapain ini? Padahal Rasul aja kalau usia itu diberi Allah 63 tahun. Itu kalau sampai 63 Yai, kita nggak ngerti umur kita sampai kapan. Saya jadi ingat Pak Nur ini, Pak Nur dalam posisi usia masih muda, beliau bersemangat membangun Sidoarjo. Betul. Ternyata oleh Allah kondisi semangat membangun ini kapundhut. Artinya beliau dalam posisi insya Allah husnul khotimah. Amin. Begitu. Jadi posisi bersemangat berjuang untuk masyarakat Sidoarjo. Ternyata Allah memanggil lebih awal. Nah, bagaimana dengan diri saya? Saya cuman begitu ya yang saya pikirkan. Dari usia 50, jika Allah memberi kesempatan sampai 63, berarti apa yang harus saya lakukan? Saya nggak ngerti kapan Allah mengambil kita ya. Kalau diberi usia lebih dari 63 juga alhamdulillah, yang penting manfaat ya. Saya berpikir ya Allah apa yang harus saya lakukan dengan sisa usia ini. Maka saya bertekad, bersemangat, ya Allah panjenengan paringi hamba derajat. Itu saja, panjenengan paringi hamba derajat ya Allah. Itu selalu saya selalu berdoa itu. Saya ingin bermanfaat yang lebih. Kalau selama ini saya jadi dosen fisik, Fakultas Ilmu Sosial Politik. Tahun 2014 saya mendaftarkan diri di DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Itu pun dalam rangka ikhtiar untuk mengisi sisa usia supaya lebih manfaat. Ternyata dengan suara yang banyak seperti itu, dan ada yang pada waktu itu ada yang sedikit error, mungkin dalam posisi biasa sih Yai, kalau politik mungkin ada yang curang begitu. Jadi saya yang semestinya dilantik pada waktu itu gagal dilantik. Jadi angka saya menurun jadi urutan nomor 5. Padahal kalau DPD itu urutannya hanya 4 Yai. Jadi itu yang kami ikhtiarkan, sehingga di posisi usia 2020 ini sudah usia 50, maka harus ada sesuatu yang saya lakukan. Jadi bismillah ya Allah, saya berikhtiar untuk Surabaya pada waktu itu ya. Ternyata saya sudah bergerak, menyapa dan seterusnya.
sepandai-pandai manusia menyiapkan rencana. Ternyata Allah yang mengatur semuanya ya. Jadi saya sangat memahami sejak awal. Tapi saya tidak mengira ternyata Allah menggiring saya ke Sidoarjo ya. Jadi itu di luar prediksi, padahal yang disapa Surabaya. Rencana Surabaya. Makanya saya katakan kepada semua teman-teman, kita tetap punya ikhtiar itu wajib ya, ikhtiar itu wajib, merancang sesuatu itu wajib. Tapi kalau sudah Allah itu menggiring ke arah yang lain yang menurut Allah itu baik, insya Allah, maka ya sudah, saya harus tetap semangat, kan begitu ya. Gitu. Ternyata di detik-detik terakhir Rekom itu turun, saya memang menunggu Surabaya. Tapi setelah saya mengamati, menganalisa dan merasakan, wah ini kayak ada sesuatu. Belum sempat berpikir jauh, saya dilamar oleh Pak Kusnadi di Partai PDI Perjuangan. Nah di situ saya melihat keseriusan dari PDI untuk melamar saya untuk Pak Kelana di Sidoarjo. Pangapunten, saya juga sudah pamit ke sana kemari, tapi ternyata menemui jalan buntu ya. Tapi tidak usah saya sebut di sini. Jadi saya sudah pamit ke sana kemari, ternyata menemui jalan buntu. Ternyata Masya Allah ada jalan yang cukup panjang. Yang penting saya sudah pamit pimpinan saya, Muslimat NU tingkat nasional sudah pamit. Jadi alhamdulillah sudah. Ternyata saya berpikirnya begini, oh ternyata dalam tempo yang begitu singkat Allah menggiring saya ke Sidoarjo. Jika saya tetap menemui jalan buntu, pasti ini ada hikmah di balik itu semua. Akhirnya saya dengan resmi ditetapkan di Sidoarjo. Begitu ya. Jadi niatnya memang niat untuk ibadah, untuk apa sih hidup mengisi ini? Sisa usia terakhir. Enggak ya, bahasanya. Tapi tenaganya jangan sampai sisa, tenaganya harus yang terbaik. Betul ya, enggak ya. Kalau semangat untuk membangun selalu ya. Makanya sisa usia saya enggak tahu kapan Allah yang mengambilnya. Yang jelas kalau urusan semangat ya pasti akan melampaui batas usia ya. Pertanyaan yang terakhir ini, karena kita dibatasi waktu, vlog kita hanya 30 menit. Kira-kira program apa yang jenengan yakin ini dibutuhkan masyarakat Sidoarjo sekaligus sesuai dengan kualitas panjenengan? Ini beberapa singkat saja, kira-kira apa ya? Iya, Kiai, kami lihat Sidoarjo itu potensi yang sangat luar biasa dari sisi sumber daya alam dan juga dari sisi sumber daya manusia. Cuman saya melihat beberapa tahun terakhir kami kan sering berjalan di Sidoarjo, mengamati, Masya Allah, eman sekali Sidoarjo ini. Nah artinya apa? Ada sesuatu yang harus selalu disemangati dan di blow up untuk memunculkan potensi sumber daya alam dan juga potensi sumber daya manusia. Betul Kiai tadi menyampaikan sangat iri kepada Singapura. Saya selalu menyampaikan begitu. Singapura itu daerahnya tidak terlalu lebar, tapi kenapa menjadi negara maju? Karena sumber daya manusianya yang luar biasa. Yai, kita tahu bahwa Human Development Index-nya Sidoarjo masih jauh dibanding Surabaya ya. Maka ini menjadi semangat saya untuk menguatkan di Sidoarjo. Dan di posisi pandemi ini kita tidak tahu kapan pandemi akan selesai. Yang jelas kita saat ini lagi beriringan dengan pandemi. Doa saya selalu sih pandemi segera Allah cabut dari muka bumi ini. Untuk itu program utama kami nanti itu kami ingin penguatan pangan ya. Karena ini menjadi sangat penting. Kondisi pandemi membuat terutama para ibu. Saya katakan emak-emak ini menjadi istilahnya itu dituntut atau merasa tertuntut. Perempuan itu begitu ya. Ada seolah-olah itu kewajiban untuk membantu suami karena suami sudah berjuang, pasti perempuan-perempuan juga tidak mau suaminya capek sendiri. Nah, perempuan harus berbuat sesuatu. Jadi saya melihat banyak perempuan-perempuan berjuang untuk ekonomi keluarga ini banyak. Ekonomi keluarga ini termasuk urusan dapur, urusan pendidikan, urusan kesehatan. Ini menjadi para emak-emak ini, para ibu-ibu itu sangat terpanggil untuk melakukan sesuatu. Jadi ketahanan pangan ini menjadi sangat penting bagi saya ya, karena SDA-nya sangat luar biasa di Sidoarjo, baik itu dari unsur pertanian, termasuk dari unsur perikanan, dari unsur perindustrian,
dan juga dari unsur UMKM. Jadi saya melihat UMKM kalau urusan, insya Allah kalau urusan perindustrian Pak Kelana tidak kalah lah untuk melakukan sesuatu, karena beliau memang seorang pebisnis di tingkat internasional dan hari ini memang sudah kundur dari Afrika dan insya Allah sudah melakukan MOU dengan pihak luar negeri di Afrika. Jadi diundang Raja secara khusus. Nah, saya memang alhamdulillah selama ini memang sebagai orang pemberdayaan, dunia saya memang di situ, tidak hanya secara teoritis akademik, tapi saya sudah terjun ke masyarakat untuk melakukan pembinaan dan pemberdayaan, bahkan melakukan advokasi hingga jadi anak-anak jalanan saya sudah pada menjadi advokat, anak jalanan ya menjadi advokat. Ada juga yang menjadi dia di teknik sipil. Sebetulnya dia nggak mau sekolah, tapi karena kita semangati, akhirnya mereka mau dengan beasiswa. Pada waktu itu beasiswanya dari Unsuri. Jadi bagi masyarakat kalau mau sekolah di Unsuri monggo, karena itu ada banyak beasiswa atau di Unusida atau di mana yang sudah kita ikhtiarkan dan diikhtiarkan oleh Ibu Gubernur, ada Madin juga. Maka Yai untuk yang urusan menyiapkan UMKM menjadi prioritas utama. 200.000 lebih UMKM ada di Sidoarjo. Tapi karena kondisi pandemi ini saya melihat ada yang gulung tikar misalnya begitu. Sebetulnya pandemi ini dan juga di di sisi masa industri 4.0 mestinya ini menjadi peluang. Dengan Android saja kita bisa bekerja sebetulnya. Di rumah saja sebetulnya kita bisa bekerja. Saya yakin banyak anak-anak muda milenial itu tidak terlepas dari Android. Cuman persoalannya mereka pasti butuh diarahkan. Butuh dilatih. Nah, saya kenapa membicarakan UMKM dengan anak-anak milenial? Yang UMKM ini diurusi emak-emak. Yang anak-anak milenial kita bukakan lapangan pekerjaan baru dengan memarketingi UMKM tadi. Jadi memarketingi UMKM yang sudah disiapkan. Persoalannya apakah UMKM di Sidoarjo ini sudah terfasilitasi atau sudah punya kelayakan daripada produk unggulannya. Setelah saya ketahui saya perlu memetakan ya. Kami perlu memetakan dari sekian UMKM 200.000. Apakah semuanya itu sudah layak jual produknya? Satu. Yang kedua, apakah sudah mendapatkan register dari BP POM? Yang ketiga, apakah sudah memiliki logo halalnya? Karena ini perlu kerja bareng dengan pihak MUI sehingga ini ada label halal dari MUI. Karena ini kita khawatir banyak sekali produk online itu yang tanpa BP POM, tanpa label halal. Maka ini perlu kita monitor yang miliknya UMKM yang ada. Selanjutnya packaging. Dari sekian banyak yang kami telaah tadi, packaging ini menjadi poin penting juga. Selama ini orang akan tertarik membeli itu karena packagingnya bagus. Maka ini perlu pelatihan-pelatihan yang harus diikhtiarkan. Nah, selanjutnya kalau ini sudah selesai, ini berjalan berseiring dengan kita menyiapkan istilahnya itu lapangan pekerjaan baru bagi anak muda tadi. Jika anak-anak muda tergabung untuk menyiapkan memarketingi produk-produk UMKM. Kalau kita tahu ada 18 kecamatan. Ini 18 kecamatan. Minimal satu kecamatan itu misalnya 10 anak saja. Yang ada di Gria Konversi. Saya katakan ini Gria Konversi karena Gria itu rumah, konversi itu perubahan. Jadi ada perubahan yang baik nanti. Nah, sehingga anak-anak muda milenial ini akan membantu memarketingi produk-produk unggulan jika ini sudah layak jual. Begitu. Nah, saya ini bukan bicara teori ya, karena saya sudah melakukan praktek di beberapa kabupaten termasuk di Surabaya. Sudah kami siapkan titik-titik tertentu di tiap kecamatan. Saya tanya kepada para ibu-ibu, emak-emak yang di UMKM, Bu, sudah menggunakan online, penjualan online? Sudah, Bu. Dulu pernah pada waktu tradisional, Ibu, apa untungnya jika menjual secara tatap muka atau dengan online? Bu, kalau online itu peningkatannya luar biasa, Bu, sampai 70%, ada yang bilang 300%. Nah, saya jadi memberikan contoh kepada para emak-emak yang belum tercover di sini. Saya katakan, coba Ibu persani bahwa jika panjenengan produknya bagus, maka anak-anak yang milenial tadi
akan menjualkan produk ini secara online. Dan ternyata yang anak-anak ini akan mendapatkan pendapatan yang sesuai dengan mereka menjual. Jadi kami sistemnya ada 2 pilihan. Kalau sistem pertama ini mereka digaji secara UMR atau digaji menurut kemampuannya kalau muslimat mungkin muslimat yang ngatur misalnya. Nah, tapi kalau ini dijual berdasarkan keuntungan, pilih yang mana saya gitu. Loh Bu, kalau gitu ya bagi hasil saja. Oh, berarti ini cerdas ini. Berarti anak-anak ini sangat cerdas saya gitu kan. Jadi saya memberikan penguatan kepada mereka ini di dunia ketahanan pangan. Gitu belum bicara pendidikan. Akan banyak lagi. Panjang. Ada 9 program nanti ke depan. Nanti bisa disampaikan tertulis, nanti akan kami sampaikan di kesempatan yang lain karena saya dibatasi waktu. Tapi dari paparan panjenengan para santri, wali santri dan keluarga bahagia, kalian bisa melihat sejarah pribadi beliau yang luar biasa, motivasi beliau menjadi Wabub Kabupaten Sidoarjo yang tadi juga disampaikan, program-program singkat yang tadi disampaikan yang sangat luar biasa. Silakan para santri, wali santri untuk memastikan pilihannya. Saya hanya menawarkan kepada masyarakat hari ini, Ibu Dwi mungkin dalam kesempatan yang lain, Bapak yang lain, dengan harapan sekali lagi Sidoarjo memerlukan seorang pemimpin yang akan melakukan perubahan. Yang terakhir, kalau boleh saya berpesan atau nitip, di Sidoarjo ini ada 200 pesantren lebih, 100 lebih yang aktif. Di pesantren kecil seperti Al-Amanah ini ada tenaga kerja, guru, tukang bangunan atau masyarakat itu lebih dari 500 tenaga kerja terdidik. Kalau 100 pesantren di Sidoarjo yang aktif, kalau itu di manage akan menjadi penyeimbang dari kota yang tradisi kota itu kan tradisi yang cenderung hedonis, serba materi, maka pesantren akan menjadi pengimbang. Maka kalau masyarakat mengizinkan jenengan jadi wabub, maka pesantren harus menjadi prioritas di samping prioritas yang lain. Demikian para santri, wali santri dan keluarga bahagia, cukup panjang hari ini, biasanya 30 menit, ini lebih dari 37, hampir 40 menit, tapi tidak apa-apa karena kita mendapatkan informasi yang memadai dari seorang calon wakil bupati. Kita doakan moga-moga beliau senantiasa diberikan rahmat, diberikan hidayah, diberikan ma'unah, sehingga perjalanannya selalu dimudahkan seperti beliau mendapatkan perjalanan pendidikan, sekarang berusaha menjalani kehidupan di bidang pemerintahan. Moga-moga Allah memberikan yang terbaik. Terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu Dwi. Saya sampaikan terima kasih. Sama-sama. Terima kasih juga kepada para santri, wali santri dan keluarga bahagia atas perhatiannya. Akhiran wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.